Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Angkatan 13, Kelompok 1, Sub Kelompok 2. Kami akan memaparkan materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Indah Sukmasanti. Saya dari SKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang bertempat tugas di Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Nur Soliha dari SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemprov DKI Jakarta. Saya bertempat tugas di Suku Dinas Pemda UKM Kota Administrasi Jakarta Utara. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sania Nurwidya Puspa dari Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan. Saya Niputu Febriani dari Angkatan 13 nomor urut 28. Saya dari UKPD RSUD Cempaka Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Reja Sumanjaya dari Dinas Kesehatan Jakarta. Kita adalah Indonesia. Dengan suara menggelegar kita berteriak, menyalakan suara lantang, merdeka. Maka marilah berteriak bersama, karena aku, kau, dan kalian adalah Indonesia. Kita Indonesia. Aku, kau, dan kalian akan meraih peran yang besar untuk majunya bangsa ini menuju kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati. Kita wajib melakukannya karena kita adalah Indonesia. Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, budaya, agama, serta bahasa, dari Sabang hingga Merauke, membentang Nusantara. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman, berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Negara dan bangsa Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman. Perjalanan sebagai bangsa juga diwarnai oleh perjuangan untuk mengatasi berbagai ancaman, tantangan, dan hambatan, serta gangguan. Untuk menjaga dan melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengetahuan dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan serta sikap bela negara sangatlah penting bagi setiap warga negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain deh? Ini Tong lagi baca berita ada seorang wanita yang melakukan penyerangan di kantor Mabes Polri. Coba lihat. Oh, berita ini. Ini berarti si wanita ini kagak ngerti nih tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kamu tahu nggak wawasan kebangsaan itu apa? Belum tahu tuh, Bang. Nih, wawasan kebangsaan itu adalah konsep atau cara berpikir, cara pandang kita sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya kita nih di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kan dalam
kita berbangsa dan bernegara kan sudah diarahkan atau diatur oleh Pancasila. Iya. Salah satu fungsi Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, kita bisa mengacu pada itu. Misalnya aja contohnya pada sila pertama, yaitu yang ketuhanan Maha Esa. Nah, di Indonesia kan ada 5 agama. Iya. Kita harus saling menghormati antar sesama pemeluk agama. Tidak membeda-bedakan meskipun dia bukan dari agama kita. Contohnya ya kayak gitu, kita nggak boleh menyerang atau merusak tempat ibadah agama lain walaupun dia bukan agama kita kan, kayak agama Islam. Iya. Kamu ngerti kan? Ngerti. Nah, sebagai mahasiswa harus lebih mendalami nih soal kayak gini. Jangan sampai kamu terbawa oleh isu-isu yang nggak bener. Ya udah, saya istirahat dulu ya. Oke. Lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sang merah putih. Sang merah putih memiliki bentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjangnya. Bagian atas berwarna merah dan bagian warna berwarna putih, masing-masing memiliki ukuran yang sama. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lagu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lagu Indonesia Raya. Lagu tersebut digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat ditunjukkan dengan sikap 1. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. 2. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. 3. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, negara, dan bangsa. 4. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. 5. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara. Ada yang tahu apa itu bela negara? Nah, seringkali kita mengartikan bela negara sebagai wajib militer. Namun, pada dasarnya, bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Lalu, apa sih bela negara itu sendiri? Berdasarkan penjelasan pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Seperti yang kita ketahui, terdapat 5 nilai dasar bela negara, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Berbangsa dan bernegara, 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Dari 5 nilai dasar yang telah saya sebutkan, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Apa sih kemampuan yang harus kita miliki dalam melaksanakan bela negara? Pertama, kemampuan secara psikis atau mental, seperti memiliki sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, serta pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, kemampuan secara fisik atau jasmani, yaitu memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Lalu, apa ya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan kemampuan awal bela negara? Nah, salah satunya yang paling mudah adalah dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta pantang menyerah dalam menghadapi tantangan dalam bertahan hidup. Sekian ya teman-teman, sampai bertemu lagi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang terdiri dari yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara karena merupakan dasar pemersatu dari keberaneka-ragaman masyarakat Indonesia. Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPU PKI. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. UUD 1945 pertama kali disahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. UUD memiliki fungsi yang khas karena sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat tujuan negara, yaitu diantaranya yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Republik Indonesia di mana pertama kali dimuat oleh Kitab Sutasoma. Di sini berarti Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI pertama kali menunjukkan berdirinya suatu negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia luar bahwa telah merdeka atas kekuasaannya sendiri. Terima kasih. Indikator sadar berbangsa dan bernegara ditunjukkannya dengan adanya sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, dan yang terakhir, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Salah satu contoh tindakan nyata saya dalam berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara adalah saya turut aktif menjadi tim gerak cepat COVID-19 selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, saya juga melaksanakan tugas saya sebagai perawat dan penanggung jawab program TBC yang selalu aktif melaksanakan kegiatan grebek TBC dan juga investigasi kontak TBC di wilayah Kecamatan Johar Baru.